Kemudian bal fil haqiqati laysat bi ta'atin li'anna ta'atul lati tujibul bu'd laysat bi ta'atin. Bahwa itu bukan taat sebenarnya. Ketika sesuatu itu menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, walaupun itu bentuknya adalah ibadah, maka itu bukan ketaatan. Karena yang disebut ketaatan adalah ketika kita melakukan sebuah ibadah, ibadah itu membuat kita tambah asyik bersama Allah Ta'ala. Kalau ada orang rajin sholat, ada orang rajin berpuasa dan sebagainya, tetapi dirinya masih juga rajin mengambil haknya orang lain, maka dia masih belum termasuk orang ahli ibadah. Jadi orang yang disebut sebagai ahli ibadah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya membuat dia tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Dan tidak asik lagi dengan yang lain. Tidak tertarik lagi dengan yang lain. Entah itu duniawi, entah itu mau nambah istri dan sebagainya, sudah tidak tertarik lagi misalkan, maka dia lebih asik berduaan dengan Tuhannya, maka itu benar-benar ibadah. Ternyata ibadah yang seperti ini, katanya kita kemudian, wah itu levelnya orang-orang khusus, kalau saya bukan. Kita kalau tidak mau niru yang khusus terus mau gimana? Apa iya kita-kita ini mau hidup seperti gini-gini aja gitu? Biasanya kan kita tiap hari kalau ditanya ya gini-gini aja, nggak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kesimpulannya bahwa orang yang taat kepada Allah Ta'ala, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala belum tentu dihitung taat jika ibadahnya membuat dia menjadi merasa mulia di hadapan makhluk atau merasa sombong di hadapan makhluk. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, kulli ibadi as-siddiqin, katakan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada para anbiya, kulli ibadi as-siddiqin, katakan wahai para nabiku, kabarkan kepada siapa? Al-ibadi, hamba-hambaku as-siddiqin yang sungguh-sungguh. La yaktaru fa inni in ukima alaihim adli wa qisti. Jangan tertipu. Hai hamba-hambaku, jangan tertipu. Kenapa? Kata beliau, fa inni, jika aku menegakkan keadilanku, kata Allah Ta'ala, wa'adzibuhum ghairu dhalimin lahum, maka niscaya akan aku siksa mereka. Kenapa? Itulah Sayyidina Ali pernah berdoa, Allahumma ihmilni ala afwika wala tahmilni ala adlika. Ya Allah, sidanglah saya dengan sifat maafmu. Jangan engkau sidang saya dengan sifat keadilanmu. Kalau kita pakai keadilan kepada Allah Ta'ala, maka semuanya harus dikalkulasi. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Serta dengan semua, tidak usah ngitung dosanya. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita bandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan, pasti semuanya masih akan lebih berat nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka kalau Allah menggunakan keadilannya, tidak ada satupun manusia yang layak memasuki surganya Allah Ta'ala. Kalau Allah pakai keadilannya, maka enggak ada manusia yang bisa bahagia di muka bumi ini. Karena sifat maafnya dan sifat Rahman dan Rahimnya, manusia kemudian bisa bahagia di muka bumi ini. Seperti itu. Jadi untuk itulah kita semua berharap bahwa
Allah Subhanahu wa taala hadir kepada kita dengan apa? Dengan rahmat dan kasih sayangnya, bukan dengan keadilannya. Kalau adil gimana? Ya begitu salah dihukum. Begitu misalkan lebih berat nikmatnya, maka kita semua akan sengsara. Karena ternyata lebih berat karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dibanding dengan ibadahnya, maka itulah yang akan menyebabkan kita akan diadili oleh Dia. Wa qala Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, taubatul maksiati wahidatun. Taubat dari maksiat asalkan ikhlas benar cukup satu. Jadi kalau saya jenengan semua berdosa pada Allah Ta'ala, mau taubat sekali saja cukup. Wa taubatut ta'ati, dan taubat karena merasa taat, itu alfu taubatin, itu 1000 taubat. Taubat dari merasa taat itu butuh 1000 kali taubat. Taubat dari maksiat itu cukup satu kali, kata beliau. Kalau kita taubat dari maksiat itu cukup satu kali, tapi kalau taubat dari rasa taat itu butuh taubat sampai 1000 kali. Begitu jauhnya perbandingan antara taat yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan taat yang membuat kita jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau yang paling pasnya, ibadah ada yang membuat kita tambah jauh dari Allah, ibadah ada yang membuat kita tambah dekat dari Allah Ta'ala. Sehingga apa puncak dari itu semua? Hilangnya keakuan. Keakuanlah yang kemudian muncul namanya hak asasi. Karena ada aku di situ, kemudian masing-masing aku merasa punya hak asasi. Jangan engkau langgar hakku dan sebagainya. Siapa di antara kita yang betul-betul memiliki hak atas diri kita masing-masing? Maka itu semua sebenarnya tidak ada.